Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajarnya pada hari ini. Kembali lagi kita ke pembelajaran matematika. Kita lanjut materi kita pada hari ini di halaman 30 ya. Kita melanjutkan materi mengenai pengurangan persen. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai pengurangan desimal, hari ini kita akan melanjutkan ke pembelajaran pengurangan persen, kemudian pengurangan pecahan campuran, serta soal cerita mengenai pengurangan pecahan. Oke ya, disimak video berikut ini. Oke, hari ini kita akan melanjutkan mengenai pengurangan persen ya. Pengurangan persen sama kayak pengurangan bilangan bulat biasa. Tinggal kita ikutkan tanda persennya ya. Contoh di sini kita ambil contoh soal di halaman 30, ini contoh soal nomor 18 ya. Ini contoh soal nomor 18. 282% dikurang 41%. Kita pakai pengurangan ke bawah seperti biasa. Kita kurangkan 8 dikurang 1, 7. 2 dikurang 4 tidak bisa, pinjam 1 dari sini jadi 12. 12 dikurang 4 tinggal 8. 2 udah dipinjam 1 masih 1. Jadi hasilnya 187. Jangan lupa untuk menuliskan tanda persennya ya, seperti itu. Kemudian contoh soal nomor 20 ya. Nomor 19 dulu ya. Nomor 19, 131% dikurang 77%. Kita pakai cara pengurangan ke bawah ya. 131 dikurang 77. Ternyata 1 tidak bisa, dikurang 7 jadi minjem ini jadi 11. 11 kurang 7 4. Kemudian 3 udah dipinjam 1 masih 2 jadi 12, minjam 1 dari sini ya, jadi 12 di sini. 12 dikurang 7 sama dengan 5. Jadi jawaban di sini adalah 54%. Ya, kita akan masuk ke materi pengurangan berbagai bentuk pecahan. Di sini ada pecahan campuran, pecahan desimal, pecahan biasa, persen ya. Nah, kita langsung saja lihat pengurangan berbagai bentuk pecahan soal di halaman 32 nomor 11 ya. Di situ ada soal nomor 11. 6 dikurang 5/8. Bagaimana caranya? Di sini kita anggap ini kan 6 ini bilangan bulat ya. 5/8 adalah pecahan biasa. Jadi bilangan bulat ini kita jadikan pecahan biasa. 6 ini sama juga dengan 6/1 ya. Berarti di sini 6/1 dikurang 5/8 ya. Kita samakan dulu penyebutnya. Langsung aja ya, kalau 1 dengan 8 penyebutnya atau KPK-nya adalah 8. Tinggal kita ubah yang 6/1 ya. 6/1 kita ubah penyebutnya menjadi 8. 1 dikali 8, 6 dikali 8, 6 kali 8 48. 48 ya. Berarti sini 48/8 dikurang yang ini dikurang 5/8. Jadi berapa? 48 dikurang 5 sama dengan 43/8. Jadi jawabannya yang ini. Kita lihat contoh soal yang nomor 15 halaman 33.
38,25 dikurang 27%. Di sini ada dua jenis bentuk pecahan, ada desimal dan ada persen. Nah, tinggal kita mau mengubah ke yang mana. Oke, kalau kita mau mengubah ke hasil akhirnya menjadi desimal, bisa ya, kita lihat dulu ya. Kalau kita mau jadiin desimal berarti 27% juga harus menjadi pecahan desimal. Caranya bagaimana mengubah 27% menjadi desimal? Caranya ya seperti ini. 27% ya, berarti 27 per 100 ya. 27 dibagi 100 ini sama juga. Nah, cara pembagian yang cepat, kita tulis dulu 27, kita hitung nolnya ada berapa? Ada 2, 1, 2. Berarti kita tarik 2 langkah ya, komanya 1, 2. Berarti di sini komanya kita tambahin 0. Jadi ini bentuk desimalnya 0,27. Berarti di sini 38,25 dikurang 0,27. Berapa hasilnya? Kita hitung ke bawah ya. 38,25 dikurang, ingat nolnya sejajar ya, 0,27. Kurangkan 5 tidak bisa dikurang 7, jadi dia minjem. Jadi 15 kurang 7 sama dengan 8. 2 udah dipinjam nih, tinggal 1 tidak bisa dikurang 2, jadi 1 minjem dari 8. Jadi 11 di sini, 11 dikurang 2, 9. Komanya langsung turunin supaya tidak lupa. 8 tadi udah dipinjam kan oleh si 2 ini, dia minjem. Jadi sisa 7 kurang 0, 7. 3 nggak ada pasangan, turun. Jadi hasilnya 37,9 8 ya. Oke, atau mau kita ubah hasil akhirnya, Umi nggak mau desimal, maunya persen. Oke, boleh ya, kita ubah menjadi persen. Caranya yang ini kita ubah juga menjadi persen. 38,25 kita ubah menjadi persen. Caranya bagaimana ya? Caranya adalah 38,25 kita kalikan dengan 100% ya. Berapa hasilnya di sini? 38 dikali 100%. Oke, berapa hasilnya? 38,25 dikali 100%. Hasilnya adalah 3.825% ya. Jadi kita tinggal masukkan di soalnya 3.825% dikurang 27%. Kita kurangkan seperti biasa ya. Sini 3.825 kurang 27. Seperti ini ya. 5 kurang 7 tidak bisa minjam, jadi 15 kurang 7 8. 2 udah dipinjam nih oleh 5, masih 1 tidak bisa dikurang 2, jadi 1 minjam dari 8, jadi 11 di sini. 11 kurang 2 9. 8 udah dipinjam 1, tinggal 7. 3 tidak ada pasangan, turun. Jadi hasilnya 3.798%. Nah, hasil ini ya dan hasil yang ini, hasil pertama dan hasil akhir itu sebenarnya hasilnya sama ya. Coba deh kalau kita buat nih 3.798 kita ubah menjadi desimal. Seingat caranya ya, 3.798 kita bagikan dengan 100 ya. Ingat, kita tulis lagi angkanya. Caranya ini ada berapa nolnya? Ada 2, 1, 2. Berarti kita tarik 2 angka ya. Komanya tarik 2 kali, 1, 2. Jadi di sini 37,98 ya. Hasilnya sama
saja ya. Oke, dah ya yang ini. Untuk nomor 16 itu sama jalannya seperti nomor 15. Kita masuk ke soal cerita nih. Soal cerita mengenai pengurangan pecahan. Kita langsung saja bahas contoh soal di halaman 34 ya. Kita baca sama-sama. Soal nomor 1, setiap hari Minggu Sari menghabiskan waktu 1/2/3 jam untuk bersih-bersih rumah. Kita catat ya. Nih, waktu bersih rumah, waktu bersih-bersih rumah. Soal nomor 1 ya. Waktu bersih rumah sama dengan berapa? 1/2/3 jam ya, jam. Oke. Dan 1/3/4 jam untuk belanja. Jadi sini belanja, waktu untuk belanja sama dengan berapa? 1/3/4 jam ya. Oke. Pertanyaannya, berapa jam lebihnya Sari menghabiskan waktu untuk bersih-bersih rumah dibandingkan untuk belanja? Jadi dia nanya selisih waktu bersih-bersih rumah dengan waktu belanja ya. Di sini pertanyaannya selisih waktu yang dihabiskan Sari untuk bersih-bersih ya, selisih waktu bersih-bersih dan belanja. Sini ya pertanyaannya. Oke, cara jawabnya adalah ini merupakan soal pengurangan ya. Jadi 1/2/3 dikurang 1/3/4 seperti ini. Nah, cara jawabnya kita boleh jawab bilangan bulat dikurang dengan bilangan bulat, pecahan biasa dikurang pecahan biasa. Oke, di sini bilangan bulatnya berapa? 1. Yang ini ya, yang ini juga 1. Jadi 1 dikurang 1. Kita tambahkan dengan ini ya, 2/3 dikurang 3/4. Kita masuk ke sini, 1 kurang 1 habis 0 ya, gak usah dihitung lagi, tinggal kita menghitung. Ini 0, ini kita menghitung 2/3 dikurang 3/4. Kita samakan dulu penyebutnya dengan mencari KPK nya. 3 dan 4 ya, 3, 6, 9, 12, 16, 20, 4, 8, 12, 16. Oke, stop ya. Udah ada angka yang sama yaitu 12. Berarti di sini penyebutnya 12 kita ubah ya, 2/3 dengan 3/4. Oke, 2/3 kita ubah penyebutnya menjadi 12. 3 dikali berapa? Hasilnya 12. 3 dikali 4. 2 dikali berapa? 2 juga dikali 4. 2 kali 4 8. Oke, ini juga kita ubah 3/4. 3/4 kita ubah penyebutnya menjadi 12. 4 dikali berapa? Hasilnya 12. 4 kali 3. Yang atasnya juga dikali 3. Jadi 3 kali 3 9. Barulah kita kurangkan di sini ya. Kita kurangkan. Oke, kita kurangkan di sini. 2/3 tadi berapa nilainya? Kita buat garis saja biar nggak bingung ya. 2/3 tadi berapa? 8/12 dikurang 9/12 ya, baru bisa kita kurangkan. Oke, berapa hasilnya? Oke, kita hitung berapa di sini hasilnya. 8 dikurang 9. Nah, bagaimana itu? Ya, di sini kita dapat hasilnya minus ya. Jadi minus 1/2
Jadi selisih waktu bersih rumah ya, waktu untuk bersih rumah itu lebih sedikit daripada waktu untuk belanja ya. Jawabannya seperti ini. Oke, kita masuk soal yang kedua ya. Soal yang kedua, tinggi badan Utari adalah 110,7 pada ulang tahunnya yang ke-9 tahun. Oke, kita catat dulu ya. Umur 9 tahun ya. Berapa tinggi badannya? 110,7 cm. Kemudian pada ulang tahun yang ke-8, berarti yang tahun kemarin ini ya, tinggi badan Utari pada saat umur Utari 8 tahun, tinggi badannya adalah 98,8 cm. Berapa cm pertambahan tinggi badan Utari dari usia 8 tahun ke 9 tahun? Jadi pertanyaannya pertambahan tinggi badan ya. Tinggi badan dari umur 8 tahun ke 9 tahun ya. Jadi seperti ini pertanyaannya ya. Nah, dia mau menanyakan berapa sih pertambahan tinggi badan Utari dari umur 8 tahun ke 9 tahun. Berarti kita kurangkan nih ya, tinggi badan pada umur 9 tahun dikurang dengan tinggi badan pada umur 8 tahun. Kita kurangkan ya di sini, 110,7 dikurang 98,8. Kita kurangkan ya. Ingat, komanya harus sejajar. Oke, 7 tidak bisa dikurang 8. Jadi 7 minjem dari 0 ini. Jadi 17 ya. 17 dikurang 8 sama dengan 9. Komanya langsung turun. 0 udah dipinjam nih tadi, masih 9 ya. 9 kurang 8 1 ya. 1 tadi udah dipinjam oleh 0 ya. Jadi dia tinggal 0. Terpaksa dia minjam ke sini ya. Jadi 10 kurang 9 1. Jadi di sini ya, pertambahan tinggi badan Utari adalah pertambahan tinggi badan Utari dari umur 8 tahun ke 9 tahun adalah 11,9 cm ya. Jadi seperti ini cara menjawabnya. Kalian buat dulu apa sih yang diketahui dari soal, yang ditanyanya apa, kemudian kalian buat jalannya dan buat kesimpulannya ya. Oke, nomor 1 tadi tinggal kita tambahin kesimpulannya di sini ya. Jadi selisih waktu bersih-bersihnya itu selisih waktu bersih-bersih rumah dan belanja adalah minus 1/12 ya. Minus ini menunjukkan bahwa dia selisih waktunya dalam artian dia lebih sedikit ya dibanding dengan
waktu belanja. Jadi waktu bersih-bersihnya itu lebih sedikit dibanding waktu belanja. 1 - 1/12 jamnya. Oke, jamnya jangan lupa. Nah, seperti inilah ya caranya. Oke, demikian tadi penjelasan materi kita pada hari ini. Supaya kita lebih paham, mari kita sama-sama mengerjakan latihan di halaman 33, soal nomor 17, 18, 19, dan halaman 34, soal nomor 45 ya. Jadi ada 5 soal, 3 soalnya di halaman 33, nomor 17 sampai nomor 19, dan soal 2-nya lagi, soal di halaman 34, nomor 4 dan 5. Oke, jika masih ada yang bingung mengenai materi kita hari ini, boleh langsung ditanyakan. Kami akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.